tidak lebih dari penjajah. Penjajahan yang merupakan nilai-nilai peradaban. Penjajahan yang tidak berperi kemanusiaan dan peri keadilan. Keserakahan bangsa-bangsa Eropa yang kemaruk pada kekayaan bumi Nusantara tidak bisa tidak memicu kericuhan. Nusantara pada masa itu sesungguhnya bukanlah terra incognita tak bertuan. Kerajaan-kerajaan lokal ada di berbagai tempat dengan pemerintahan yang berdaulat di wilayah masing-masing. Sistem dagang dan tipu muslihat para pendatang itu tentu saja mendapat perlawanan. Perlawanan yang berujung kekalahan karena perpecahan dan adu domba terhadap kaum pribumi Nusantara. Iya, saya kira Belanda tentu saja pada awal mulanya datang kemari dengan tujuan untuk mencari kepulauan rempah-rempah. Keinginan untuk menanamkan pengaruh dan melakukan monopoli itu bertumbuh kemudian karena melihat bahwa ini sangat menguntungkan. Karena kalau tidak melakukan monopoli, tentu saja pedagang dari bangsa Eropa yang lain juga akan terlibat dalam perdagangan dan itu akan menyebabkan tidak bisa ditegakkan monopoli. Akan muncul persaingan dan harga tentu saja tidak bisa dikendalikan. Nah, itulah yang menjadi pemicu ya bagi orang Belanda untuk melakukan kolonisasi. Mereka ingin menguasai wilayah-wilayah penghasil komoditi karena dengan menguasai wilayah-wilayah penghasil komoditi itu mereka bisa menjamin ya pasokan barang-barang atau komoditi yang mereka perlukan, terutama rempah-rempah di abad 17-18 itu hanya dijual kepada Belanda. Catatan panjang peristiwa-peristiwa pahit persaingan politik mengajarkan para pedagang Eropa itu untuk membagi dan mengkapling-kapling wilayah Nusantara untuk kepentingan masing-masing. Sementara, interaksi mereka dengan penguasa dan masyarakat lokal juga menumbuhkan sikap oportunistik dan kemudian berkembang dengan rupa-rupa tipu muslihat dan siasat licik. Jadi melalui VOC ini mereka menyatukan modal ya. Jadi dengan modal itu mereka bisa melakukan berbagai macam operasi ya. Karena VOC ini seperti negara. Jadi dia diberi hak oleh pemerintah Belanda ketika itu yang disebut dengan hak oktroy. Hak oktroy itu memungkinkan VOC untuk beroperasi menjadi seperti negara. Dia bisa merekrut tentara, dia bisa mencetak uang, dia bisa membangun benteng, dia bisa mengikat kontrak dengan para penguasa lokal di seluruh Asia. Dia bisa melakukan peperangan. Dia bisa membangun koloni-koloni. Ia adalah raja, sekaligus tentara, bukan pedagang seperti raja-raja lain di tanah Jawa. Begitulah Sultan Agung memproklamirkan diri ketika mulai memerintah kerajaan Mataram. Ia memandang dirinya berbeda dibanding raja-raja sebelumnya yang terlibat dalam perdagangan antar kawasan di Nusantara. Sultan Agung, raja terbesar Mataram, memerintah pada 1613 hingga 1646. Semenjak pula, sang raja bercita-cita menyatukan Pulau Jawa. Hal inilah yang merisaukan Kesultanan Banten, yang kemudian membiarkan orang-orang Belanda mendirikan pangkalan di Jayakarta. Keberadaan Belanda yang telah berulang kali merusak tatanan Nusantara mengobarkan semangat juang Sultan Agung. Belanda pun beralih menjadi musuh terbesar Mataram. Di bawah pemerintahan Sultan Agung, Mataram menguasai hampir seluruh Jawa, kecuali Jayakarta dan Banten. Namun VOC sebagai perusahaan dagang raksasa milik Belanda menolak mengakui kedaulatan Mataram. VOC bahkan berupaya menaklukkan daerah kekuasaan Mataram, Banten serta Batavia yang ingin dikuasai Mataram pun dikuasai Belanda sejak 1619. Sultan Agung murka. Keberadaan VOC di tanah Batavia yang juga memonopoli perdagangan dianggap sebagai ancaman serius bagi masa depan Pulau Jawa. Sultan Agung pun merencanakan penyerbuan ke Batavia.
Sultan Agung ini seorang penguasa dari Mataram yang ketiga itu memang sedang dalam upaya untuk menguasai seluruh Jawa di awal abad ke-17, dan dia tidak melihat penguasa itu punya kekuatan ataupun punya latar belakang yang berbeda-beda. Pokoknya semua yang menentang dia akan dia tundukkan untuk menjadi bagian dari kekuatan Mataram, ya, terutama yang ada di Jawa. Jadi ketika VOC menguasai Batavia tahun 1619 dan kemudian bertumbuh kekuasaan bersamaan dengan munculnya Sultan Agung dan upayanya untuk melakukan penguasaan terhadap seluruh Jawa, dia melihat VOC itu sebagai salah satu kekuatan yang harus dia tundukkan. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan Sultan Agung melakukan serangan kepada kekuatan VOC di Batavia sebagai upaya dia untuk sebetulnya menghilangkan semua rintangan atau halangan yang bisa menghalangi dia untuk menguasai seluruh Pulau Jawa. Jadi karena itulah kemudian dia menyerang VOC di Batavia pada tahun 1628 dan 1629. Agustus 1628, bala tentara Sultan Agung memulai serangan atas kedudukan VOC di Batavia. Dimulai dengan pendaratan puluhan kapal perang melalui laut dan lebih dari 10.000 prajurit. Pasukan Mataram yang dikerahkan untuk menyerbu Batavia adalah pasukan terbesar dalam sejarah Jawa. Pasukan ini didatangkan secara bergelombang, gabungan dari prajurit-prajurit Surabaya, Demak, Pasuruan, Ponorogo, Madura, dan Priangan. Pertempuran berlangsung selama beberapa bulan. Tembok-tembok kota diruntuhkan, benteng-benteng kecil di sekitar kota dapat direbut. Serdadu Kompeni Belanda terjepit. Mereka hanya bisa bertahan di dalam benteng induk di tepi sungai Ciliwung. Untuk memaksa pasukan Belanda keluar dari bentengnya, Temenggung Suragul-Agul memerintahkan pasukannya membendung sungai Ciliwung. Strategi ini dilakukan untuk menutup pasokan air pasukan VOC yang bertahan di perbentengan. Penyakit kolera pun menyebar dalam benteng. Di tengah situasi yang sangat menentukan, persediaan makanan pasukan Mataram menipis. Semangat sebagian prajurit Mataram mulai goyah. Sementara yang lain gugur karena kelaparan dan penyakit. Melihat kesedihan ini, Temenggung Suragul-Agul memerintahkan pasukannya kembali pulang ke Mataram pada 3 Desember 1628. Pada Mei 1629, Sultan Agung kembali mengerahkan pasukan untuk menyerang Batavia. Pada penyerangan kedua ini, pasukan Mataram dibekali persenjataan yang lebih lengkap. Bukan hanya itu, lumbung padi untuk perbekalan pasukan disiapkan pula di Tegal dan Cirebon. Namun VOC tidak kalah berstrategi. Lumbung-lumbung padi itu dihancurkan lebih dulu, sehingga pasukan Mataram kembali kekurangan pangan. Pengepungan benteng VOC Belanda di Batavia kembali gagal dilakukan untuk jangka waktu yang panjang. Sultan Agung harus menerima kenyataan. 2 kali penyerangan Mataram ke Batavia menemui kegagalan. Mataram kehilangan banyak kekuatan atas penguasaan Jawa. Sementara VOC Belanda semakin kuat posisinya, sampai kemudian memaksakan rupa-rupa kepentingannya kepada para penguasa lokal di berbagai wilayah Nusantara. Ya, memang ada banyak perdebatan tentang seberapa besar sih kekuatan Mataram. Ya, laporan yang konkret sih nggak ada, tetapi berbagai sumber mengatakan ya pasukannya puluhan ribu, bahkan sampai lewat dari 100.000 gitu ya. Tapi kita sendiri nggak tahu jumlah persisnya berapa ya. Dan yang jelas bahwa serangan itu tidak efektif karena menghadapi satu sistem pertahanan yang mungkin nggak pernah dikenal sebelumnya, yaitu sistem pertahanan yang diterapkan oleh orang Eropa gitu ya, dalam bentuk benteng ya kemudian juga disupport oleh kekuatan laut, sehingga ini yang kemudian menyebabkan serangan Mataram tidak efektif
karena suplai pasokan makanan mereka yang mengandalkan kepada wilayah-wilayah yang ada di pesisir itu untuk membangun berbagai macam tempat penyediaan makanan atau lumbung itu di bumi hanguskan melalui laut oleh VOC. Sehingga ketika pasukan Mataram sampai di Batavia, kondisi mereka sudah tidak terlalu optimal lagi ya untuk melakukan peperangan, karena sepanjang jalan pun mereka sudah menghadapi berbagai macam masalah. Ya ini saya kira yang kemudian menyebabkan tidak efektif serangan Mataram yang 2 kali tadi, karena yang dihadapi kali ini adalah kekuatan Eropa yang memang bertumpu pada sistem pertahanan yang dikembangkan yang secara berbeda dengan kekuatan-kekuatan tradisional yang ketika itu biasanya ada di Nusantara. Perpindahan pusat kendali VOC Belanda dari Kepulauan Maluku ke Batavia mengubah arah sejarah kolonialisme Nusantara. Semenjak dibentuk pada tahun 1602, VOC perlahan menjadi penguasa tunggal segala rupa kekayaan alam kawasan ini. Mereka mengusir bangsa-bangsa Eropa lain, menaklukkan penguasa-penguasa lokal, dan terutama menindas dan memeras seluruh suku bangsa di Kepulauan Nusantara. Kesemuanya untuk keuntungan pribadi dan kemakmuran para pemodal dan bangsa mereka yang ada nun jauh di Eropa sana. Tahun 1669, VOC mengalami puncak kejayaannya. VOC menjadi perusahaan dagang terkaya di dunia. Namun akhir tahun 1799, VOC resmi dibubarkan karena mengalami kebangkrutan. Jadi ketika abad 18 perdagangan rempah-rempah mulai menurun, VOC mulai tertarik untuk menguasai Jawa gitu ya, sebagai penguasa teritorial yang tadinya mereka nggak tertarik karena nggak ada rempah-rempah di Jawa. Tapi kemudian karena situasi politik dan perkembangan di Jawa yang sedemikian rupa, akhirnya mendorong VOC untuk ikut campur tangan, dan itu yang kemudian menyebabkan kekuatan VOC makin lama makin besar di Jawa, sehingga ketika pada akhirnya VOC runtuh ya, mereka hampir menguasai seluruh Jawa ketika itu. Dan saya kira keruntuhan VOC salah satunya juga karena beban birokrasi yang harus mereka tanggung karena menguasai wilayah yang sedemikian luas. Jadi mereka harus gaji orang. Kalau mereka nggak merintahkan orang-orang Eropa, mereka harus gaji orang-orang Bumi Putra, ya, para bupati, semuanya yang tunduk pada VOC itu kan harus terus dibangun kesetiaannya. Salah satunya juga dengan diberi berbagai macam kemudahan ya. Kemudahan artinya bisa mengakses sumber-sumber ekonomi yang tentu saja itu mengurangi keuntungan VOC. Dan kemudian yang juga memberatkan itu adalah perilaku korup. Korupsi juga luar biasa gitu ya. Jadi artinya itu para pegawai ataupun para pejabat VOC yang ditempatkan di kantor-kantor dagang di seluruh Asia. Karena koloninya bukan hanya di Indonesia. Kita suka salah mengira bahwa VOC hanya beroperasi di Indonesia. Enggak. Indonesia itu pusatnya, tahu dia beroperasi di seluruh Asia, dari Desima sampai ke Cape Town di Afrika Selatan, di berbagai kantor-kantor dagang mereka. Nah itu mereka kan beroperasi tanpa ada pengawasan. Jadi banyak para pejabat lokal VOC yang berkantor di kantor-kantor yang terpencil ataupun yang jauh dari pengawasan kantor pusat di Batavia, ya, itu bisa bebas melakukan private trade ya, atau perdagangan personal yang menguntungkan. Jadi perdagangan komoditi yang menguntungkan itu tidak mereka lakukan atas nama VOC tapi atas nama pribadi. Jadi mereka menikmati keuntungan dengan memanfaatkan fasilitas VOC ya, kayak pejabat-pejabat sekarang begitu ya. Setelah VOC bangkrut, aset-aset VOC diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Bangkrutnya VOC nyatanya tidak mengurangi eksploitasi atas bumi Nusantara. Kolonialisasi bahkan kian lama semakin mengakar kuat. Pemerintah Hindia Belanda melanjutkan rupa-rupa perjanjian dan aturan sepihak yang telah dipaksakan pelaksanaannya semenjak masa VOC. Kerajaan dan penguasa lokal adalah pengampu interaksi yang tak adil bagi kaum pribumi ini. Tentu saja, perlawanan terjadi di mana-mana, dengan diam-diam maupun lewat jalan perang. Puncak perlawanan atas kesewenang-wenangan Belanda itu terjadi pada kurun waktu 1825 sampai 1830. Dalam sejarah nasional Indonesia,
Perang itu disebut Perang Jawa atau Perang Diponegoro. Orang Belanda menyebutnya The Jawa Oorlog. Jadi Pangeran Diponegoro ini sebetulnya adalah representasi dari kegelisahan masyarakat Jawa ketika itu ya terhadap penetrasi kolonial yang semakin kuat pasca kejatuhan VOC di Pulau Jawa ya. Karena setelah VOC runtuh tahun 1799, pemerintah kolonial Hindia Belanda ketika itu sedang bertransformasi sebagai sebuah kekuatan koloni yang menguasai wilayah teritori yang cukup luas di Jawa dan nanti setelah pertengahan abad 19 di seluruh Kepulauan Nusantara. Itu mulai melakukan berbagai tindakan eksploitasi ya. Tadinya kan lebih kepada kegiatan perdagangan dan monopoli, tapi sekarang eksploitasi penanaman, dan itu saya kira yang kemudian menyebabkan datangnya berbagai respon. Nah, salah satunya itu direpresentasikan oleh Pangeran Diponegoro yang ketika itu mulai merasakan campur tangan Belanda dalam kehidupan masyarakat Jawa secara umum dan kehidupan keraton secara khusus itu semakin mengganggu. Sultan Hamengkubuwono III jadi pemimpin pemberontakan dari lingkungan Kesultanan Yogyakarta. Diponegoro mampu membuat Belanda kalang kabut, bahkan kemudian nyaris bangkrut dan terguling dari puncak kekuasaannya atas tanah Jawa. Didukung oleh kurang lebih 100-an ribu pasukan tersebar di sepanjang wilayah Jawa Tengah sampai Jawa Timur, Pangeran Diponegoro kemudian menyerukan perang jihad melawan Belanda. Seruan yang disambut dan didukung kaum pribumi dari seluruh lapisan sosial, baik dari kelompok rakyat kebanyakan, kalangan priayi, dan terutama para ulama dan umat Islam. Lebih dari 12.000 pasukan Belanda kalang kabut, mencari dan mencoba mengalahkan Diponegoro sebagai sang pemimpin perang. Demikian juga dengan rupa-rupa strategi dan siasat, termasuk adu domba dan tipu muslihat. Sebagaimana yang kemudian terjadi pada akhir peperangan. Tahun 1830, Pangeran Diponegoro secara licik ditangkap Belanda di Magelang ketika ia datang untuk memenuhi undangan perundingan. Belanda mengirim sang pangeran ke pengasingan di Sulawesi. Dan Perang Jawa 5 tahun lamanya berhenti dan padam, menjadi akhir perlawanan besar para pemimpin tanah Jawa. Jumlah korban meninggal dari pengikut Diponegoro memang jauh lebih besar dibandingkan pasukan Jenderal de Kock. Satu catatan memperkirakan lebih dari 200.000 jiwa pribumi yang jadi korban, sementara di pihak Belanda kurang dari 10.000 orang. Namun demikian, untuk memadamkan perlawanan Diponegoro, Belanda harus mengeluarkan biaya perang yang luar biasa besar. Kerugian Belanda ditaksir mencapai lebih dari 20 juta gulden, yang di masa sekarang setara dengan lebih dari 2 triliun rupiah. Ahli ekonomi kala itu menilai Perang Jawa jadi kerugian terbesar dalam sejarah Belanda. Jika selama ratusan tahun Nusantara menyumbangkan keuntungan, perang 5 tahun itu diperhitungkan sedemikian rupa sebagai kerugian besar bagi kerajaan Belanda. Kerugian yang jadi senjata untuk lebih besar lagi mengeruk bumi Nusantara. Pemerintah Belanda mencari siasat untuk mengembalikan keuntungan. Berbagai macam usulan dari penasehat kerajaan dibicarakan. Namun kemungkinan untuk menutup kerugian perang hingga puluhan juta gulden masih sekedar bayangan. Kondisi ini membuat kerajaan Belanda terkatung-katung. Eksploitasi sebelumnya dengan memaksakan pembayaran pajak atas kepemilikan tanah dirasa belum mampu menyelesaikan masalah ekonomi kerajaan. Sampai kemudian Johannes van den Bosch muncul, ide jahat dan kejamnya diterima oleh Raja William pertama. Kulturstelsel jadi solusi bagi Belanda. 1830, politisi asal Belanda ini segera dikirim ke Hindia Belanda di Pulau Jawa untuk mulai menerapkan kulturstelsel. Sistem tanam wajib ini nyatanya tak lebih dari tekanan
dan perampasan hak atas tanah yang dimiliki oleh kaum pribumi. Berabad-abad terus dihisap dan dibuat sengsara dengan rupa-rupa kebijakan kolonialisme. Kaum pribumi Nusantara seakan berada di lembah paling dasar kehidupan yang tidak manusiawi. Situasi ini menggerakkan para aktivis di Belanda menulis laporan dan kritik keras terhadap pemerintahan mereka. Menghadapi tuntutan dan kecaman bertubi-tubi, Ratu Wilhelmina yang baru naik tahta akhirnya mengubah haluan kebijakan Belanda di wilayah-wilayah koloni mereka. 17 September 01, Sang Ratu berpidato dalam pembukaan parlemen di Belanda. Ia mengingatkan bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi terhadap bangsa Bumi Putra di Hindia Belanda. Pidato yang memunculkan kebijakan baru ini terutama dipengaruhi oleh pemikiran Konrad Theodor van de Venter yang dituliskan dalam beberapa artikel. Itulah sebabnya kebijakan politik ini kemudian dikenal dengan nama Trias van de Venter. Disebut juga sebagai politik etis atau politik balas budi. Kebijakan ini meliputi irigasi, transmigrasi, dan edukasi. Meski demikian, pelaksanaan ketiga program ini ternyata diselewengkan oleh perselingkuhan para pejabat kolonial dan kelompok kapitalis. Nah, tapi ini dikritik. Kebijakan ini betul dalam soal edukasi melahirkan generasi terdidik dan terpelajar. Tapi dikritik sama Soekarno dalam pengadilan di Bandung, di Landrat tahun 1930. Apa kritiknya? Ya, edukasi ini cuma untuk menghasilkan tenaga-tenaga terdidik untuk dipekerjakan di kepentingan modalnya Belanda lagi. Kerja di perkebunan, jadi juru tulis, jadi bagian pembukuan, jadi tenaga-tenaga teknis yang bisa dipekerjakan dan dibayar upah murah ketimbang bawa orang dari Belanda langsung. Irigasi juga sama, infrastruktur bikin irigasi pengairan untuk mengairi apa? Ternyata untuk mengairi perkebunannya Belanda. Lagi-lagi untuk kepentingan Belanda. Yang ketiga, emigrasi, transmigrasi, dipindah-pindahin. Untuk apa? Datangin guru ke Sumatera untuk dipekerjakan di perkebunan-perkebunan milik Belanda. Itu kritiknya Bung Karno. Dalam situasi semacam itu, kembali terbukti bahwa ilmu pengetahuanlah yang menjadi roda penggerak peradaban. Dibukanya akses pendidikan bagi kaum pribumi ternyata menjadi pelita yang kelak kemudian menyalakan kebangkitan nasional rakyat Indonesia. Bangku pendidikan Barat yang membuka akses generasi baru Indonesia menguasai bahasa Eropa, yakni bahasa Belanda dan bahasa asing lainnya. Membuka mata kaum pribumi, anak-anak muda itu kemudian bersentuhan dengan rupa-rupa ilmu pengetahuan dan peradaban baru yang bertolak belakang dengan kejumudan kolonialisme Hindia Belanda. Kaum terdidik inilah yang kemudian berperan penting dalam tumbuhnya kesadaran nasional dan mendirikan rupa-rupa organisasi dan perkumpulan. Awal abad 19 menjadi mula perintisan kebangkitan nasional yang memperjuangkan kaum pribumi secara modern. Melalui rupa-rupa organisasi dan perkumpulan, kaum muda menjadi penggerak utama perlawanan atas kolonialisme di Hindia Belanda. Dan kemudian lahir satu generasi tercerahkan tadi, bagaimanapun akibat produk ini ya, yang melawan. Melawannya apa? Pakai ide, pakai pemikiran. Dengan cara apa? Bikin organisasi. Tidak lagi ngumpulin orang ngamuk-ngamukan bawa golok gitu, bacok-bacokin gitu kan. Bikin organisasi, merorganisir kesadaran massa. Dipukul lagi sama Belanda. Ya kan? Melawan dipukul lagi. Tahun 26 ada pemberontakan PKI melawan pemerintah kolonial. Dipukul juga, bubar, dihancurin, dibuang ke Bougainville, penjara ya, di hutan liar gitu di selatan Papua. Kemudian banyak orang dikirim ke sana, masuk Bung Hatta. Sejarah pergerakan Indonesia modern mencatat tokoh-tokoh besar
dalam setiap periode perjuangan bangsa. Salah seorang pelopor dan guru bangsa di masa awal kebangkitan nasional ini adalah Haji Umar Said Cokro Aminoto, pendiri Syarikat Islam yang oleh Belanda dijuluki Raja Jawa tanpa mahkota. Setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat. Demikian prinsip dan semboyan perjuangan Raden Mas Haji Umar Said Cokro Aminoto, atau lebih dikenal sebagai Hos Cokro Aminoto. Tokoh besar ini adalah guru bagi anak-anak muda yang kemudian jadi aktor-aktor penting dalam pergerakan nasional Indonesia, mulai dari Semaun, Alimin, Musso, Kartosuwiryo, sampai Soekarno. Yang mulai masuk ke kancah perjuangan politik dengan bergabung ke Sarekat Dagang Islam pimpinan Haji Samanhudin. Setelah itu, Cokro Aminoto mengusulkan perubahan Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam yang dipimpinnya sejak 1912. Di tahun pertama kepemimpinannya, anggota resmi SI mencapai 400.000 orang. Pada tahun 1919, anggota SI makin luas. Anggotanya mencapai 2,5 juta orang dan tersebar ke seluruh Nusantara. Kemasyhuran dan pengaruh Cokro Aminoto menjadi momok menakutkan bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda. Ia kemudian ditangkap dan dipenjara pada Agustus 1921. Nasib yang demikian ini tidak luput dialami oleh sekian banyak nama aktivis-aktivis politik yang seringkali keluar masuk penjara atau diasingkan ke pulau-pulau yang jauh dari sanak dan saudara. Tan Malaka adalah nama penting yang menjadi buronan, pelarian, sampai di penjara dari awal perjuangannya. Aktif menyuarakan perlawanan terhadap penjajah Belanda, Tan Malaka ditangkap pada awal tahun 1922 di Bandung. Tak sampai setahun di penjara, ia kemudian dibuang ke Belanda pada pertengahan tahun 1922. Alih-alih surut, api perlawanan untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa semakin menyala di dada Tan Malaka. Ia kemudian menjadi pelarian sambil terus menulis dan menggalang kesadaran politik melawan penjajahan. 26 buku ia tulis untuk menggerakkan perjuangan. 11 negara menjadikannya sebagai buronan. Tak terhitung waktu yang dihabiskannya di penjara dan pengasingan, mulai dari Eropa sampai Asia Tenggara. Sekitar tahun 1926, pemerintah Hindia Belanda digoyahkan dengan terjadinya pemberontakan. Penggerak utama pemberontakan ini adalah Partai Komunis Hindia Belanda di wilayah Jawa Barat dan Sumatera Barat. Saat itu mereka adalah kelompok non-kooperatif bagi perjuangan kemerdekaan dan menuntut dihapuskannya kolonialisme dan imperialisme. Sebagian besar gerakan pemberontakan ini berasal dari tokoh-tokoh pergerakan nasional, kaum terpelajar, dan anggota serikat buruh di berbagai perusahaan milik Hindia Belanda. Akibat pemberontakan yang tergesa-gesa ini, ribuan orang dibunuh, 13.000 orang ditahan, 4.500 orang dipenjara, dan lebih dari 1.300 orang diasingkan ke Bovendigul. Bovendigul, atau dikenal juga sebagai Tanah Merah, kemudian menjadi momok paling mengerikan untuk mengancam para aktivis kemerdekaan. Selain ribuan tahanan lainnya, 2 nama besar yang merasakan neraka Bovendigul adalah Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir.
Hatta dan Syahrir ditangkap pada Februari 1934 karena aktivitas mereka di Partai Nasional Indonesia atau PNI baru. Setahun ditahan di penjara Glodok, Hatta dan Syahrir kemudian diasingkan ke Bovendigul pada awal 1935. Mereka selamat dari kematian di Bovendigul karena protes para aktivis di Belanda. Februari 1936, Hatta dan Syahrir dipindahkan ke Banda Neira di Kepulauan Maluku. Di pulau ini telah lebih dulu diasingkan dua tokoh pergerakan lainnya, yaitu Cipto Mangunkusumo dan Ika Kusuma Sumantri. Soekarno, yang kala itu jadi tokoh penting pergerakan, tidak luput dari kekejaman pemerintah Hindia Belanda. 29 Desember 1928, Soekarno ditangkap dan dijebloskan ke penjara Banjai, sebelum kemudian dipindahkan ke penjara Sukamiskin. Pada pengadilan Landrat Bandung, 18 Desember 1930, Soekarno membacakan pledoi pembelaan diri yang fenomenal. Indonesia menggugat. Penjara dan pengasingan memang resiko yang jadi kesemestian dalam jalan perjuangan. Soekarno yang baru dibebaskan dari penjara pada 31 Desember 1931 kembali ditangkap pada bulan Agustus 1933. Kali ini Soekarno mendapat hukuman yang lebih keras lagi. Ia dibuang ke pengasingan di kota Ende, Pulau Flores. Setelah 5 tahun diasingkan di Ende, Belanda memutuskan untuk memindahkan Bung Karno. Penyakit malaria yang mewabah di Ende kala itu mengancam nyawa Bung Karno. Hal ini membuat Belanda khawatir. Mereka sadar harus menjaga keselamatan Bung Karno jika tidak ingin kaum pribumi meledak dalam kemarahan dan menyulut amuk massa. Bengkulu dipilih sebagai tempat pengasingan selanjutnya dari tahun 1938 sampai 1945. Namun masa pengasingan tak lantas membuat Soekarno hanya berdiam. Sebagaimana di Ende, Bung Karno juga menyelami kehidupan masyarakat pribumi di Bengkulu ini. Ia membaur ke tengah masyarakat, berkumpul dengan anak-anak dan kaum muda, mengajar di sekolah-sekolah, dan terus menanamkan nilai-nilai cinta tanah air dan kebangsaan. Penjara dan pengasingan tidak menghalangi para pejuang. Mereka yang tangguh dan pantang surut mewujudkan harapan. Ya, faktor kesadarannya begini. Kalau mau milih hidup enak kayak Bung Hatta gitu ya, itu kerja di Departemen Keuangan Hindia Belanda dapat uang banyak, ya kan? Soekarno juga sama. Tapi karena mereka punya semangat untuk membebaskan bangsanya dari penjajahan asing, mereka bisa paham situasi kan belajar. Orang kan bisa paham situasi karena belajar kan. Oh, kita ditindas ya. Anda bayangkan hidup di dalam satu sistem masyarakat yang sangat diskriminatif, yang sangat rasialistis itu, ya kalau orang yang punya pikiran dari belajar ya melawan lah. Ya kan? Mereka kan juga, orang pintar kan juga butuh bersuara. Nah, tapi dia melihat keadaan seperti itu ya kemudian bersuara, ya kan? Mengorganisir diri, menumbuhkan kesadaran untuk pembebasan nasional yang kemudian ya ujungnya gerakan kemerdekaan. Di pengasingan, Tan Malaka menyusun gagasan tentang berdirinya Republik Indonesia. Buku Nar de Republik yang ditulis semasa jadi pelarian di Kanton China pada tahun 1925 adalah pemikiran yang mendahului zaman. Pada masa itu, semangat kebangsaan bahkan masih dalam konsolidasi
untuk terwujudnya kesadaran nasional. Namun Tan Malaka telah jauh memikirkan republik sebagai perwujudan berdirinya negara dan bangsa. Di pengasingan Banda Neira, Muhammad Hatta dan Syahrir mendidik anak-anak dan kaum muda. Jiwa nasionalisme dan kebangsaan ditularkan ke seluruh lapisan masyarakat. Di pengasingan ND, Bung Karno menyelami kehidupan rakyat negeri ini. Ia terus memikirkan masa depan bangsanya. Di tempat inilah Bung Karno merumuskan cikal bakal falsafah dasar negeri ini, yang kemudian dikenal dengan nama Pancasila. Dan pohon sukun berbatang lima diyakini menginspirasi Soekarno bagi lahirnya 5 butir Pancasila. 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia berkumandang. Kemerdekaan yang digerakkan oleh semangat yang terus menyala selama berabad-abad lamanya. Kemerdekaan yang tumbuh dari rangkaian perjuangan pantang menyerah pahlawan-pahlawan bangsa. Kemerdekaan yang dibangun dari kebersamaan dan persatuan seluruh rakyat untuk mewujudkan harapan. Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur untuk seluruh bangsa Indonesia.